Halo Mom, balik lagi bersama gue Gidi Gaya Berkendara. Hari ini gue kedatangan spesial sesuai request Om di rumah. Kemarin ada yang request, Om, ultra lagi dong, ultra lagi nih. Gue datengin ya kan. Juara 1 Bentang Jawa 2024. Thank you. Kita mulai di Gaya Berkendara. Sebelumnya, bumper dulu. Halo bro, perkenalkan dulu bro yang belum tahu nih bagi Om di rumah ya kan. Saya Kibar, saya finisher pertama Bentang Jawa 2024. Dan selain itu dia memecahkan rekor tercepat Bentang Jawa ya kalau. Betul. Ya kan? Iya. Aduh, terima kasih bro udah datang ya kan. Terima kasih juga ke teman gue Yodi ini yang merekomendasikan Kibar harus datang di YouTube Gaya Berkendara. Oke, kita bercerita bro ya. Kebetulan nih kemarin banyak yang request ultra lagi, gue nggak tahu ada apa tentang ultra nih ya kan. Ultra itu bagi gue manusia super yang memang melebihi batas dari manusia normal, bener nggak? Enggak juga sih. Salah. Ya kan? Salah dong. Oke, bro ceritain bro. Orang ada sih. Orang ada. Lu baru ikut Bentang Jawa yang ini? Yang ini yang pertama. Baru sekali langsung juara 1. Betul. Langsung memecahkan rekor siapa sebelumnya? Boru terkenal. Begitu 30 pertama ya kalau nggak salah ya, dia langsung juara 1 sampai finish. Nggak seru nonton dia? Nggak seru dong. Iya, tapi nonton 2024 kemarin sumpah itu seru banget. Ya kan? Karena di akhir-akhir ada 3 nih. Iya, Iya kan? betul. Ada 3 yang memang jadi juara satunya tuh lu. Iya. Tapi sebelum kita ke Bentang Jawa nih, ceritain bro. Apa itu? Kenapa lu bisa terjun ke dunia sepeda dan masuk ke Bentang Jawa? Gitu. Ini sebenarnya nggak sengaja dan agak lucu sih sebenarnya. Coba. Jadi awalnya tuh kan memang saya biasanya dalkotan, road bike kayak gitulah. Terus ada sebenarnya dari Boru juga. Jadi saya tahu Bentang Jawa itu termotivasi dari Boru 2023, terus jadi bercandaan waktu nongkrong sama teman-teman gue. Ada namanya Om Reja, jadi itu dia bilang, lu mau ikut nggak? Wah gila ini Om, Bentang Jawa, saya gitu omongannya Om. Iya. Terus setelah pembukaan pendaftaran Bentang Jawa 2024, Ya. dia kayak kita bercandaan lagi, daftar gak? Enggak deh, udah daftar aja belum tentu keterima ini gitu. Ya, benar. Terus ya iya juga sih, ya udahlah daftar deh gitu. Tiba-tiba loh kok keterima nih, wah sialan loh, gue keterima nih gimana nih kan gitu. Lu malah panik Lah kan kayak rekodnya tuh nggak pernah ikut event ultra Om. Tapi basic lu tuh apa gitu? Dari lihat Instagram tuh lu, menurut gua pertama kali Instagram lu tuh anak road bike banget loh. Iya, emang Iya. basicnya dari road bike. Road bike kan? Road bike, terus karena bekerja di toko sepeda, terus jadi narikin customer dan suka ikut event juga, event race gitu juga sebenarnya. Suka ikut event. Apa yang lu cari bro? Event race gitu? Kalau nyari event race tuh sebenarnya lebih suka adrenalin sih Om. Jadi kita Adrenalin mah ikut banyi jalan juga adrenalin. Jadi kalau event kriterium tuh kan kebut-kebutan banget Om. Parah. Senggol-senggolan kayak gitu nabrak, kan. Nah, jatuh. itu kalau ikut event itu adrenalin tuh berasa naik tuh kayak yang dicari tuh kayak gitunya Om. Udah begitu? Iya. Tapi bukan lu nilai diri lu kompetitif. Sebenarnya kompetitif siapa yang nggak pengen jadi juara, Iya, tapi betul. bukan itu sih sebenarnya Om. Bukan itu yang lu Bukan cari. itu. Jadi kayak Kibar seneng sepedaan dan emang suka yang tadi dapetin yang gitu ya tuh. Lu berapa tahun di sepeda? Ikut apa namanya? Kalau di sepedaannya sih udah dari SMP ya Om ya. Seriusnya? Dari Ke road bike-nya? seriusnya, kalau dibilang serius sebenarnya waktu itu tuh sekalian sekolah Om. Sekalian sekolah kayak ngisi Sekolah. waktu kegiatan SMA. di luar sekolah SMP SMA. Oh. Awalnya tuh sebenarnya nggak niat serius Om. Awalnya. Semua yang di sini juga bilangnya begitu. Nggak ada yang ngomong. Ternyata wah lumayan juga nih ya. Ada prestasinya terus Iya. mesin ya kan. Dan- Itu udah 10 tahun lebih Iyalah kurang lebih. di dunia road bike. Di dunia road bike. Tapi sempat berhenti waktu kuliah tuh bener-bener berhenti sih. Oh, yang memutuskan lu, oke, gue mau sepedaan lagi tuh ya. Pandemi, tren. Oh, iya. Itu berarti berapa lama? Itu berhenti sekitar 3 tahunan loh. Oh, lama juga ya. Semasa kuliah lah. Semasa kuliah kemudian kan waktu kuliah tuh sempat pandemi kan. Jadi
kuliah daring waktu itu, ikut sepedaan, orang-orang pada sepedaan, kok pada sepedaan lagi orang-orang. Oh, lu terus ikut Iya, sepedaan lagi. dulunya tuh waktu kuliah main motor om, main Vespa iya. klasik. Cucok. Iya kan cucok. Nah, terus lu juga bike fitter. Bike fitter. Berarti menurut gua nih, karena lu emang di dunia road bike udah lama, terus lu bike fitter juga, lu mengerti detail tentang fitting, tentang sepeda, Iya. tentang heart rate, tentang Iya. ya kan segala macam ya. Coba ceritain. Nah, Berbagi informasi tentang misalnya seberapa pentingnya nih kita ngomong bike fitting. penting banget. Jadi sebelum beli sepeda yang mahal-mahal dan Kita tahu cuma size doang ya. Ya. Jujur deh. Tahunya cuma size gua M, udah. Ya. Menurut gua enak. Ya udah beginilah ya. Betul. Itu ada untuk ukuran tinggi sadel, maju mundur sadel, panjang stem itu bisa diukur, Om. Dan tiap sepeda kan pengendara sepeda kan punya fashionnya masing-masing, kayak ultra, kebut-kebutan, santai, atau back to walk, itu settingnya juga beda-beda. Dan di road bike ini buat nanjak, buat speed, dan buat endurance itu juga beda-beda settingannya. Kalau salah setting akibatnya apa? Yang pertama sih nggak nyaman udah pasti. Kalau nggak nyaman diterusin bisa jadi cedera. Oh. Dan kalau misalnya mau serius sepedaan, itu biasanya kalau bike fittingnya salah, performance-nya tuh kayak segitu-segitu aja. Oh. Jadi kayak meningkatnya tuh kayak lebih lama. Sepeda apapun? Kalau untuk yang keserius, iya sepeda apapun, mau MTB, mau road bike kayak gitu. Gitu. Tapi dalam catatan ini buat serius ya. Oke. Buat serius. Jadi gini misalnya. Sepeda serius. Ini sepeda buat touring. Tapi gue mau touring nih, let's say 200, 300. Balik-balik gue mau setting buat bike to work. Beda lagi? Harusnya sih beda. Bedanya beda dikit atau gimana sih? Ada perbedaan dikit. Jadi dari stemnya, ada tinggi sadel juga beda sedikit. Oh. Dan dispenser juga itu ada mempengaruhi juga. Kalau enggak salah urat kebas gitu, biji kebas enggak? Iya, biji kebas bisa. Itu loh, sering kan? Iya benar itu benar. Ngaku deh di rumah juga kan, kok ini gue sakit deh gitu itu Iya. dari bike fitting. Itu dari bike fitting. Tapi apakah bike fitting itu harus ke yang mahal-mahal gitu pakai mesin gitu atau cuma manual juga bisa? Manual bisa. Manual itu nggak salah. Manual itu nggak salah. Manual itu nggak salah. Basicnya dari yang sistem itu berawal dari manual loh. Oke. Tapi kalau dari manual itu kan kayak kita tuh bike fitternya siapa dulu, kayak sesi curhat om, lebih ke sesi curhat. Kalau manual tuh perlunya kayak gimana nih? Jadi nanti ditanya nih kalau naik di trainer, udah belum, udah enak belum kan? Gitu biasa kalau manual kan. Kayak gitu. Cuman kalau di sistem dia lebih ke data lah. Jadi kayak tinggi badan om berapa, ini torsonya berapa, panjangnya sim berapa, panjang tangan. Nah itu diukur semua. Jadi kita datanya tuh dapat om. Pas goes juga di situ bisa. Iya, jadi kayak goalsnya mau kemana tuh kita tahu. Nah itu kalau yang mau buat serius yang di sistem. Apalagi ke performance ya. Nah itu dia. Oke. Tapi makanya di rumah kalau ada yang nanya, nih merek ini nggak cocok buat gua, bukan mereknya bukan. Betul. Tapi mungkin di sistem bike fittingnya Iya, kurang di cocok. sistem bike fitting ya, Apa stem panjangan apa gimana itu kan Betul. pengaruh ya. Itu pengaruh. Ada tuh gua nggak suka surly, gua nggak cocok sama gua. Bukan. Iya. Itu salah tuh ya. Iya. Tapi lu sampai mendalami segitu dalamnya tentang sepeda, lu juga di performance, berarti lu juga ngerti tentang kayak heart rate zona 1, zona 2 gitu. Coba sharing deh. Yang nggak gua ngerti apa? Coba Sob. Zona 1, kalau di HR kan ada zona 1 sampai zona 5 tuh. Ya, betul. Zona 1 tuh yang easy, 2 itu yang biasa buat endurance, Ya. tengah-tengah itu moderate buat ada tempo lah namanya, zona tempo, yang ketiga ambang batas threshold, terus yang kelima itu VO2 max. Nah, di antara zona-zona itu, ngerti nggak? Kayak Gue tahu kalau harga tinggi nih kan ada nih. Oh, gue harus nurunin ya. Ya. Sebentar gitu ya. betul. Ya. Ini itu dibagi lagi tujuannya buat apa? Buat ultra kah? Buat jarak jauh? Buat kebut-kebutan kah? Itu beda-beda. Kalau misalnya buat ultra tuh kebanyakan mainnya di zone 2. Zone 2 endurance. Jadi itu sekitar 60%-an lah. Iya, 60-70% dari heart rate maksimal kita. Misalnya heart rate kita 200 nih, maksimalnya misal.
Biasa kalau orang biasa 200 Orang sudah. sudah berbusa, Bu. Ini udah berbusa. Bisa, itu Iya. bisa. Iya, zona NZD berarti di sekitaran 65-70%-an lah. Itu HR-nya. Sama Kalau buat ultra. ultra itu ya. Itu buat ultra. Oh, Kalau buat kebut-kebutan bisa di zona 4, bisa zona 5. wow. Itu jatuhnya udah 80 sampai 100% HR-nya. Kalau yang biasa balapan kriterium kayak gitu. Tapi apa nggak ngaruh apa yang kita minum, makan ke heart rate atau ke Lebih ke tenaga sih, Om. Tenaga? Ngaruh. Iya. Kalau langsung ke heart rate, kalau konsumsi alkohol dan rokok, iya mungkin. Dan istirahat itu pengaruh ke heart rate. Waduh, kita padahal udah tujuan sepeda tuh berhenti ngerokok. Berhenti ngerokok ya kan. 30 berhenti ngerokok dulu. Ngerokok dulu gitu, itu penting ya kan. Tapi lu nggak ngerokok bener? Ngerokok juga kadang-kadang. Umur berapa umur? Sekarang 27. 27. Tahun ini 27. Segitu ngertinya, nutrisi juga pasti ngerti ya. Nutrisi juga lumayan. Kenapa itu hal itu menarik buat lu, kenapa? Karena saya suka sepeda dan suka ikut event. Saya mikirnya tuh kalau mau seneng-seneng di event, memang harus perhatiin itu, Om. Harus kuat biasanya, Om. Oh, berarti ujungnya energi, biar energi. Ujungnya ke Manajemen energi. Manajemen energi. Berarti lu pas Ujung-ujungnya bentang Jawa, lu petain tuh pasti tuh. Gua harus berapa enggak. kilo? Enggak. Enggak. Justru itu udah ngalir aja. Karena udah dilatih keseharian. Gimana tuh, Bro? Nah, jadi Gimana? gini, Om. Lu ngincar finish juara 1 enggak? Enggak sama sekali. Oke, kita ngomong tentang Jawa sekarang ya. Iya. Lu finish berapa hari tuh? Kalau hitungan hari masih 3 hari. Masuk ke 4 hari. Itu 81 jam 30 menit. Sesuai target itu emang lu nargetin? Enggak juga. Sama sekali. Di kepala lu tuh apa pas bentang Jawa? Gua sehari harus berapa gitu enggak ada? Nggak ada sama sekali. Enggak ada. Nggak ada. Berarti nggak sengaja juara 1 gitu ya? Bisa jadi. Coba sok ceritain ke gue. Ini dari awal ya, Om ya. Ya, Dari sok, awal ya, awal. dari daftar segala macam, daftar udah sampai ke start, lepas start. Itu tuh, nah waktu start tuh Om kan baru pertama kali ultra, Om. Itu baru pertama kali ultra. Tegang nggak, gugup nggak? Wah, pasti, Om. Kan ngelihat apa terintimidasi yang datang-datang sepeda bagus-bagus Iya. kan, kayak Oh, sepeda saya bagus juga kok. gitu. Iya sih, iya benar. Iya. Tapi intinya bukan itu sih, Om. Iya, iya. Kayak karena baru pertama kali kan ada nama-nama yang wah lah. Oh, ada Zaki, ada Boru. Ada Zaki, ada Baru, ada Om Adika, Iya, ada iya. Zidan, Mas Tombro, Iya. gitu-gitu kan ada. Lebih ke situ sih sebenarnya. Cuman yang bikin deg-degannya adalah apa gue bisa Bisa finish atau bisa? finish, bisa ngejalaninnya. Awalnya gitu. Oke. Jadi nyampe start itu saya 10 menit sebelum start itu ke kamar mandi saking grogi ya, Om. Grogi. Itu jadi 3 menit sebelum start tuh baru masuk ke rombongan, itu benar-benar di belakang, Om. Oh wow. Itu benar-benar di belakang karena kan udah penuh. Iya. Udah penuh, jadi di belakang ya nggak bisa ke depan. Betul. Karena udah baru 3 menit kan, udah nggak bisa ke depan. Start nih, start Om, start. Pikiran gini, Om. Tadinya tuh mau, hari pertama lah, ini santai dulu lah. Ya, Gitu. betul. Cuman dalam pikiran ada terbesit gini, Om. Masa gue di belakang sih? Jadi sponsor gue banyak nih yang support gue nih. Iya. Teman-teman keluarga belum. Itu dia. Ya, gengsi ya. Ya, Iya, itu iya. lebih ke situ sih awalnya, Om. Terus masa gue di belakang sih? Udah nge-push, Om. Itu atmosfer race-nya tuh kerasa banget. Kalau itu race gitu. Enggak terlalu sih karena saya di belakang, Om. Oh, di belakang. Karena saya selalu di belakang, Om. Kenapa lu start di belakang? Itu tadi karena ke toilet nggak bisa maju ke depan. Oke. Waktu di rombongan. Sebenarnya lu kuat padahal kan? Ya, bisa dibilang gitu sih. Saya siap. Oh, siap. Waktu itu Benar. persiapannya saya benar-benar siap. Karena grogi, itu start di belakang, terus itu tadi pikiran, masa gue di belakang sih? Jadi kayak ngerjerin satu. Nggak ada lihat trace map, Om. Nggak ada lihat trace map. Lihat trace map tuh udah sore baru lihat trace map. Pas lu nggak ada orang, nggak ada. Udah nggak ada orang. Nah, itu lucu, Om. Jadi kan maju satu. Kok nggak ada yang dilewatin lagi nih? Ini yang depan pada kenceng-kenceng Hari banget, pertama? apa? Hari pertama. Oke. Terus saya setelah lewat Pelabuhan Ratu mau keram, Om. Kaki mau keram itu mutusin tuh berhenti dulu daripada kenapa keram. Mungkin karena itu tadi pikiran kok gue di belakang sih. Itu ngaruh ke keram gitu. Agak. Jadi saya tanpa sengaja tuh pengen maju terus, Om. Oh. Dan itu mau keram berhenti baru lihat trace map ternyata loh
Saya udah nomor 2. Ah, masa? Saya udah di posisi 2. Jadi di depan itu tinggal Om Handika. Oh iya. Jadi tuh nggak sengaja Om. Itu pikirannya, masa gue di belakang Oh, sih? lu lewatin. Iya, sampai tahap tuh nggak ada lagi kalau ngelewatin. Udah. Kaget juara 2 waktu itu di posisi Di hari 2 pertama, ya. posisi 2. Di hari pertama, kaget. Loh, ternyata udah posisi 2, pantesan kok nggak ada. Padahal dalam hati tuh, ini yang depan pada kebut-kebutan ajar-ajaran, ternyata saya yang kebut. Iya, ternyata di belakang semua. Ternyata di belakang Yang lu semua. ngira, kok nggak ada orangnya? Berarti gue jauh nih, padahal gue jauh di belakang. Iya, itu dia. Benar-benar. Itu dia. Terus dari situ? Dari situ lanjut terus, udah agak enakan saya minum es kelapa dulu tuh. Dapat berapa kilo hari pertama? Hari pertama saya maksa sampai CP Om, 450 jam 2 malam. Buset. Itu saya masuk CP ketiga. Itu udah Om Handika dan Zidan masuk duluan, baru saya ketiga tuh masuk di CP jam 2 malam, terus saya tidur. Nah, Om Handika sama Zidan tuh ternyata mereka nggak tidur. Nggak tidur. Dan itu salah satu Maksudnya keputusan. gas aja? Gas aja, kayak di CP cuma istirahat. Oh alah. Gitu. Terus? Terus di CP itu saya itu keputusan terbaik saya sih Om. Saya nggak peduli mereka mau duluan, mau kayak gimana, yang penting saya ngurus badan saya sendiri lah, biar nggak terlalu capek, saya tidur. Oh nggak ego lu ya? Nggak ego, karena ikut Bentang Jawa tuh nggak ada target buat juara 1 gitu, nggak ada Om. Oke, yang penting finish aja. Yang penting finish dan kayak saya mau ngasih yang terbaik buat diri saya sendiri sama sponsor, Oke. orang-orang yang support. Berarti lu itu tidur? makanya. Itu tidur. Berapa lama? Itu 2 jam. Itu nggak tidur lagi. Itu Mohon maaf. 2 jam nggak tidur. Itu mah bobo ayam lah ya. tapi saya beneran tidur Om. Tidur. Itu beneran tidur. Karena emang saya sebelumnya, Dapat walaupun energi, saya nggak pernah ultra, saya baca-baca cara deep sleep. Oh. Gimana cara ternyata itu dilakuin sama tentara-tentara Iya, yang pada tentara. perang. Nah itu, saya ada baca-baca, saya latih. Waktu persiapan itu saya latih. Jadi saya bisa bener-bener tidur. Tidur 2 jam. Tidur 2 jam. Ngegas lagi. Habis itu subuhan segala macem, setelah subuh baru jalan. Setelah subuh jalan. Jalan terus sampai malam lagi. Nah, itu jalan saya sampai Jogja bocor ban di gravel session. Oke. Itu ban saya robek pakai tubeless belepotan gitu. Ya pasti. Itu keputusan salah sih itu pakai tubeless sebenarnya. Jadi Harusnya bocor. dalam aja ya. Harusnya ban dalam aja Om. Dan Oh. waktu gravel session itu saya jam 10 malam kalau nggak salah. Dan itu sepi banget Om. Bawa liquidnya. Enggak, itu sobek nggak bisa ketutup liquid Om. Nah terus gimana? Jadi saya itu kan gelap, emergency aja pasang ban dalam aja. Palan ternyata bawa tapi. bau kan wajib. Oh iya. Wajib ban dalam 2 Om. Udah aman berarti. Nggak aman. Nggak aman juga. Nggak aman. Kenapa? Itu setelah jalan 40 kilo bocor lagi. Itu kenapa bocor lagi? Sobek saya nggak tahu kan gelap. Oh iya juga sih. Dan itu ada kejadian agak mistis di situ waktu ganti ban. Gimana? Jadi itu waktu ganti ban itu kan malam di jalan di Andes itu sepi, yang rumah tuh ada 10 meter yang berjarak 50 meter Iya, apa gitu jauh, lah. jauh. Gitu kan, itu gelap jadi kayak langsung cepet-cepet. Itu ada kayak suara cewek nyanyi-nyanyi jadul gitu di waktu bocor ban. Jadi itu buru-buru Om. Jadi Jadi seburu-burunya juga pun berapa lama Cok? ya ada setengah jam. Iya kan? Iya ada. Sambil begitu sambil. Iya, itu makanya Om. Jadi hati gak tendang. Iya. Habis itu jalan, habis itu bocor lagi. Dan bocor lagi itu di Bantul. Oh Bantul. Bantul lumayan terang. Iya. Nggak jauh berarti ya? Iya nggak jauh, cuman 30 atau 40 kilo kalau nggak salah. Berapa ban dalam nih, Bo? 2. 2. Iya. Dan Itu sampai aman malam sampai tuh? finish. Itu sampai malam dan saya memutuskan tidur di Bantul. Kilometer berapa pas tidur? 800-an mungkin Om. Oh, udah dapat 800. Udah 800-an. Oke. Itu udah 800. Tapi Handika sama Jiran masih di depan. Iya. Nggak ngebalap kan? Ngebalap. Ngebalap. Awalnya sih ya nomor 2. Nah, Om Handika udah duluan. Zidan ternyata di jalan di Andes itu nyasar dia. buset, nyasar Tapi- berapa kilo dia? Nah itu gak tahu. Itu nyasar. Tapi waktu saya bocor ban yang kedua itu saya dilewati dong sama Oke. Zidan. Dan itu saya nggak peduli juga. Nggak peduli Saya juga. mutusin buat tidur. Oke. Itu sama tidur 2 jam lagi. Itu tidur di Polsek Bantul.
di musola polsek ya Om. Jadi polsek depannya tuh pas ada musola Om. Numpang tidur situ nggak apa-apa. Numpang tidur di situ. Dan kebetulan di dalam polsek di badan musolanya tuh ada polisi yang tidur di situ. Jadi saya izin ikut tidur, ya udah tidur di situ. Berapa jam? Berapa lama? 2 jam juga. Tapi hari kedua udah dapat 800, lu kaget nggak? Maksudnya, wah 800 hari kedua? Nggak kepikiran Om. Nggak kepikiran? Karena ya nikmatin perjalanan aja. Oh. Itu bener-bener nikmatin perjalanan aja. Dari hari pertama, kedua, itu bener-bener nikmatin perjalanan sih Om. Pokoknya jam segitu harus tidur, entah dapat berapa kilo, Iya. itu aja mikirnya. Iya. Oke. Terus Jadi gak ada target-target apa gitu, gak ada sama sekali. nikmatin perjalanan Nikmatin perjalanan. emang gila banget sih Bentang Jawa. Pengalamannya luar biasa. Biasa sih Om. Pantai Selatan tuh emang rute best sih Om buat sepedaan. Sepedaan atau motoran mungkin oke banget sih. Iya. Jalur Selatan tuh emang pemandangannya wajib dinikmatin sih Om. Makanya rute Bentang Jawa bedanya dikit-dikit aja soalnya Iya. mempertahankan jalur selatannya kan. Iya, itu. Emang segitu indahnya katanya. Segitu indahnya. Terus hari ketiga, Hari ketiga itu tidur Bantul, jalan, Pacitan tuh bagus banget Om. Bara ya? Hari ketiga tuh Pacitan tuh oke banget lah. Terus udah lewat Pacitan, tapi panasnya sih. Pacitan tuh Oh panas. ya pasti. Panas banget. Pasti. Tapi pemandangannya best. Oh kebayar ya? Kebayar banget. Itu pemandangannya best, kebayar banget. Dan pas lewat Pacitan, langsung ke Jemplang kali ya. Ya oke. Jemplang. Banyak cerita di Jemplang. Malang Jemplang kayak itu emang bener-bener gila sih tanjakan Jemplang tuh. Dites banget ya. Batas manusia lu kerasa dites. Iya, itu bener. Jadi di Jemplang tuh kita udah 1.200 kiloan ya. Ketemu tanjakan kayak Jemplang tuh kayak astagfirullah. Astagfirullah. Tapi itu bener-bener sepanjang jalan astagfirullah sih. Gradiennya tuh 25%, 27. Sempet jalan nenteng. Enggak. Tapi berhenti. Tapi ada berhenti. Berhenti saya 3 kali. Oh 3 kali. 3 kali berhenti. Tapi CP3 kan? Itu mau ke CP3. Iya. Mau ke CP3. Dingin banget itu. Nah, Jam berapa dingin. sampai sana? Saya nanya Jemplang sekitar jam 1 jam 2. Oh dingin. Dingin. Dingin Tapi waktu itu saya nggak ngerasain dingin Om. Kok bisa? Karena kan panas, kita gue terus Om. Oh, Ngepus. udah kebakar ya? Iya, dan itu saya nggak pakai jaket sama sekali waktu nanjak Jeplang Om. Nggak pakai jaket. Tapi luar biasa lu nggak dorong gitu loh. Gimana ceritanya? Iya, itu saya nggak dorong. Oke, Tapi terus berhenti. sampai 3, Hah? pas sampai CP3, Sampai urutan berapa? CP3, urutan 3. Urutan 3? Iya. Om Handika, Zidan, saya. Jadi 3 terus nih dari tadi, Iya. nggak pernah 4 ngebalap, 5 gitu mundur lagi nggak ya? Gak ada. 3 itu terus ya? Iya, bener. Oke. Itu Om Handika itu baru ketemu itu emang di CP3 Om. Sebelumnya sama sekali nggak ada ketemu. Ketemunya cuma Jidan di balap itu juga? Iya, itu juga salip-salipan sama Iya. Zidan. Iya. Jadi ketemu Andika tuh di CP3 di atas CP3, tuh. iya. Iya kan? Iya. Akhirnya ngeliat dia gitu. Iya. Nah, Jidan kemana? Zidan bareng juga. Oh, Jidan bareng juga. Justru malah Om Handika waktu di Jemplang saya disalip sama Zidan. Oh, ke Jemplang disalip. Saya disalip sama Zidan di Jemplang. Ketemu Andika, berarti dia sempat istirahat tuh. Kalian juga Istirahat. jaraknya berarti nggak jauh-jauh tuh. Kata panitia sih kita nyampe Jemplang itu bedanya 3 menit 3 menit. Iya, benar, nggak jauh tuh. 3 Berarti menit, beneran 3 menit. race tuh 3-3. Beneran. Gila. Iya kan? Tapi Om, saya kalau tahu tanjakan Jemplang segila itu, saya nggak akan malam sih Om. Oh iya juga ya. Karena saya nggak tahu Om. Tapi gimana ngejar Jemplang lebih siang? Nggak bisa kan? Kenapa? Kalau ngejar Ngejar siang, Jemplang siang tuh nggak susah. bisa aja kalau mau tidur dulu di Malang. Oh iya sih. Tidur dulu. Jatuhnya mundur. Jatuhnya mundur. Mundur kan? Mundur. Oke. Tapi karena nggak tahu, Karena nggak tahu. itu suatu keuntungan atau enggak ya? Iya, saya sih mikirnya gitu. Iya. Itu jadi keuntungan saya atau malah ya udah gitu lah. Iya. Gitu. Emang jodohnya. Emang jodoh ya. Ketemu Andika sama Jidan situ. Iya. Istirahat. Istirahat. Ngobrol dong. Saya udah nggak bisa ngobrol Om. Udah iya. Itu Kayaknya sih saking gitu. capeknya, saya masuk CP, ada kompor ngerebus air, itu saya cuma di depan kompor,
makan apa mie gelas pop mie ya. Makan pop mie, abis makan pop mie langsung tidur ya Om. Yang lain masih wawancara, masih di luar, masih ngobrol live Iya, biasa biasanya kan. begitu. Saya udah itu karena emang bener-bener udah capek banget, saya tidur dan akhirnya di pagi saya tidur duluan. Berapa lama? Bangun terakhir. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Berapa lama tidur tuh? 3 jam. 3 jam. Iya. 3 jam bangun terakhir. Berarti mereka 2 jam ada. Mungkin. Saya nggak tahu. Juga. Lu Saya nggak tahu. Berarti nggak tahu juga Andika atau si siapa satu lagi Zidane. Yang mana duluan nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Bangun mereka nggak ada aja. Bangun-bangun udah nggak Itu ada. dibangunin atau gimana sih? Bangun sendiri. Bangun sendiri ya? Bangun sendiri. Set berat banget itu kayaknya dunia. Udah, tapi Itu bangun sendiri. bebannya udah agak enak soalnya jemplang udah tinggal turun kan. Iya. Nah, beneran tinggal turun apa ada tanyakan lagi nggak? Ada tanjakan gumitir bonus itu. Oh, bonus. Kalau udah ngelewatin Iya, jemplang ya gumitir nggak ada apa-apanya sih. Om. Iya. Itu. Terus turun Turun jam sekitar jam 7. jam 7, oke. Sekitar jam Berapa kilo lagi dari situ? Dari CP3? 150 apa 170 ya? Oke. Kurang lebih Ya, lah. berasa dikit tuh. Udah 1500 segitu mah. Nah itu tapi Om, waktu di CP3 itu dan bangun terakhir yang lain udah pada jalan, saya mikirnya gini Om. Ya ikut bentang Jawa pertama kali nomor 3 oke lah. Ya. Udah oke Udah lah bangga ya, lah. udah bangga lah. Terus ya udah turun Om. Itu turun, wah itu turun dari Jemplang itu Om ke Jepara ya? Kok ke Jepara sih? Kemana Mas yang? Lumajang. 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 Itu Lumajang Om. Itu saking senengnya lah. Karena turunan nge-speed kenceng dong. Ternyata saya itu ada 75 km per jam. Buset. Gue 55 nya panik gua. Takut itu turun. Itu udah, tapi saya seneng Om. Oh. Dalam hati itu, wuhuu, gitu Om. Yang penting jangan kempes aja pokoknya. Ya, nggak ada kepikiran gitu sih, Ya. karena seneng sih, saya emang Happy. seneng speed, happy. Turun dapat berapa kilo turun? Oh, Bonus tuh. panjang. Lumayan panjang Om turunan. Oke. Udah, itu dalam hati udah nomor 3, oke lah. Ya, nggak ada beban lah. Nggak ada beban. Enak. Sama 4 lihat jauh nggak? Oh jauh. Oh ya udah. Itu nomor 4 udah jauh. Jadi emang 3 tuh udah pastilah kalau nggak ada kendala udah pasti Udah lah. pegang ya? Udah pegang. Terus di kilometer 80 ketemu Zidane lagi berhenti. Kenapa deh? Itu saya taunya setelah finish, ternyata dia bocor ban Om. Ya, kasihan amat di bocor. Kasihan banget. Udah 80 kilo terakhir Iya, itu iya, padahal. iya, iya. Jadi itu ketemu Zidane, dia berhenti di warung yang ternyata saya tahu setelah finish bocor ban, itu ketemu Zidane gini Om. Wah, bisa nomor 2 nih saya nih. Iya. Langsung gitu Om. Langsung nge-push Om. Nge-push. Wah, jangan sampai kesusul bisa nomor 2. Yes gitu Om. Dan ternyata waktu saya nge-push ketemu Om Andika lagi. Di 50 kilometer terakhir. Di 50, ya Allah 50. 50. Itu ketemu Om Andika. Ketemu dalam artian 50 kan tinggal balap-balapan ya harus. Iya. Dan untungnya tuh dia lagi berhenti juga Om. Jadi ketemu saya waktu tur itu udah setelah Gumitir Om. Itu tinggal Oke. turun mau ke Banyuwangi. Itu tinggal turun. Saya lihat dia di pinggir jalan lagi nuntun sepedanya, mungkin dia lagi ngisi air atau habis makan kan. Iya. Itu lihat, Om Andika berhenti nih. Lu bingung dong. Enggak bingung, justru malah, loh bisa nomor 1 nih. Iya maksudnya kenapa dia berhenti itu pertama. Iya. 50 terakhir. Iya. Kalau gua ngebalap nih, kemungkinan nomor juara 1 ada kan? Iya. Iya. Itu. Jadi nge-push langsung. Wah itu berasa kompetitif bentang Jawa saya ngerasainnya waktu itu ketemu Zidane, ketemu Om Handika sampai finish itu bener-bener saya nge-push gila-gilaan. Oh gila-gilaan tuh, semua tenaga dikeluarin semua. Semua tenaga dikeluarin semua. 50 kilo lumayan jauh. Lumayan jauh. Berat. Bener. Sebelum-sebelumnya tuh bener-bener nikmatin perjalanan kayak ngikutin badan. Happy lah Om, enjoy Om. Iya. Ke Bentang Jawa. Lebih ke ngincar situnya sebenarnya kan. Iya. Tadinya Ternyata tuh juara gitu. 1 itu bonus lah ya. Bonus banget, alhamdulillah. Nah pas juara 1 lu nggak tahu, lu tahu juara 1 lu nih. Tahu. Pas finish tuh rasanya kayak apa tuh? Wah itu waktu itu sih nggak bisa ngegambarin ya Om ya. Sedih. Kebanyakan yang ngomong di sini ikut Bentang Jawa itu sedih. Sedih saya. Karena udah selesai. Udah selesai. Iya. Itu campur aduk lah Om.
ketemu di situ ada yang tadi yang ngajakin saya daftar Bentang Jawa tuh Om Reja dengan istrinya dan anak-anaknya jemput saya Om. Oh, alah. Dia yang full support lah, bisa dibilang banyak support saya tuh, ketemu dia tuh kayak wah anjir gue bisa Om. Gue lihat video lo finish kok. Ada boru kan? Iya, dan itu ada boru. Ada boru. Itu gue seneng banget sih Om, ada boru karena saya agak lumayan ke-trigger karena wah bule gila nih bisa 3 hari finish Bentang Jawa, ternyata saya bisa juga. Iya, bisa juga. Lebih dari dia lagi ya. Makanya Waktu itu juga harusnya dia kan nggak single ya waktu itu ya. iya, dia pairing. Pairing, Waktu kan? itu pairing dan dia ada cedera makanya nggak lanjut. Iya, karena setelah itu dia harus ke Amerika tuh antara West Coast East Coast, jadi dia Iya, apa istilahnya biar itu pulih lah ya. betul. Nah, waktu itu kan ada cerita si Om Handika itu di dis ya, Betul. Itu ada cerita di diskualifikasi. di dis kan. Betul. Kalau dia di dis itu kalau nggak salah deket finish lah. Iya, Iya kan, termasuk deket finish lah ya. di banyak yang beredar di Jemplang sih Banyak yang berada jemplang ya. dan tracker. Oh, banyak cerita sih. Banyak cerita. Waktu itu sempat heboh juga, drama Betul. juga. Kita juga pengen tahu. Yang jelas dia udah minta maaf ya. Iya. Iya kan? Kemarin ada kita nonton bareng, itu ada videonya sih dia mengakui kesalahannya dan minta maaf sih. Luar biasa sih. Itu luar biasa. Tapi juga lu juga gila, lu parah. Lu. Parah. Ada orang begitu ya kan? Nggak terlalu lu ngincer semua peserta Bentang Jawa yang mereka rasakan lah ya. Iya. Terus ternyata bonusnya dapat juara 1 dan tercepat, itu hal yang luar Betul. biasa. Asli gua sekarang. Thank you Om. Nah, setelah Bentang Jawa, mau ikut Bentang Jawa lagi atau gimana ke depannya nih? Mau ikut dong. Mau ikut lagi? Mau ikut. Nggak kapok saya. Mau mencari rekor lu sendiri atau gimana? Enggak. Enggak? Enggak sih. Karena dari awal memang ngincernya bukan rekor dan nomor 1 Bentang Jawa tuh enggak. Nanti Bentang Jawa ini saya mau pairing dengan bapak ayah kandung. Wih, karena bapak juga Sepedaan. sepedaan. Iya. Pairing sama bokap sendiri. Sama Oh, bokap itu keren sendiri. banget itu. Bokap umur berapa sih? Tahun ini 58. 58, 58. 1500. Wah, itu cerita sendiri. Iya. Gila, luar biasa. Itu Mau ikut Bentang Jawa lagi, bokap udah oke. bokap udah oke. Udah suruh saya latihan rutin sekarang. Tapi bokap lumayan kuat Om. Oh, pasti. Karena Oh. mudanya dengar-dengar emang sering goes kan. Iya, mudanya dia salah satu atlet daerah Sumatera Utara. Wah, mantap. Ya, tapi ya emang prestasinya nggak yang gemilang banget gitu lah. Ya daerah-daerah lah bisa dibilang. Cuman sampai sekarang emang bokap emang rutin goes. Emang seneng goes dari mudanya. Dan ngenular ke Kibar, Oh. seneng goes. Dan ini ikut Bentang Jawa kayak salah satu bentuk terima kasih Kibar lah. Udah ngenalin sepeda, Kibar jadi seneng bahkan jatuh cinta mungkin sama sepeda. Mantap. Tapi itu tentang cerita seorang ayah dan anak lah yang ikut Bentang Iya. Jawa nanti. Itu lupain aja semua panggung itu mah. Itu Betul. mah tenang. Betul. Wah, itu kalau emang lu bisa ikut dan sukses finish ya, mau berapa hari yang penting finish. Iya. Itu lu punya apa ya? Beruntung lu punya sisi sendiri dengan seorang ayah begitu menurut gua. Aduh, gua Itu tersentuh yang- nih kan karena yang udah mau- tua ya kan. Ya mau saya buat kenangan kita berdua lah. Iya benar. Tapi coba tolong, ini kalau misalnya orang biasa mau ultra, selain latihan tuh apa sih yang penting? Berani aja sih nekat Om. Nekat, Nekat. ya. Tapi tetap persiapan paling penting sih. Iya. Itu nggak bisa. Nah, apa persiapannya tuh Sob? Apa? Misalnya gua sepeda sukanya komut aja tiap hari. Biar bisa ultra tuh ngapain? Nggak bisa Om, harus latihan Om. Nggak bisa sekedar commute gitu. nggak Latihannya bisa. gimana latihannya? Harus ada latihan endurance kayak gitu-gitu. Seperti apa tuh? Endurance. Kalau Kibar pribadi kan latihan memang gue setiap hari ya. Jadi waktu persiapan Bentang Jawa itu gue endurance itu ditambah. Biasa kan seminggu sekali Om. Kayak hari Sabtu lah biasa lah. Hari endurance Iya, ya. benar. Pesepeda kita semua. Kibar ditambah 2 hari, seminggu itu 2 hari jadinya. Latihan speed atau latihan? Latihan endurance ya. Nggak, berapa kilo gitu? Kalau Kibar sih hitung jam sih Om. Jam. 5 sampai 6 jam.
Jadi yang ya 5-6 jam. 5-6 jam. Average berapa? Kalau kibar sih biasa average bisa sampai 32 ya. 31 32 ya. Muntah-muntah gua 32. Tapi untuk menuju situ memang Harus tuh. harus ya. Iya. Karena kibar pikiran gini Om. Mau enjoy di event, di race memang harus kuat Om. Oh wow. Memang harus kuat. Ya gimana kita ikut event tapi suffer, bilang kita happy kayaknya agak-agak Oh iya. Tapi memang manusia kuat ya. kuat lah pasti Om. Semua bisa dibentuk Om. Memang ya ada proses dan ada waktu. Iya, benar ada proses, ada waktu. Iya. Suka juga tuh. Tapi emang sepeda bisa membuat lu happy itu ya. Bisa saya happy Om. Emang medianya nih hanya sepeda, tapi bisa membawa lu ke yang udah lu tempuh Iya. sampai sekarang. Sampai sekarang. Luar biasa. Sepeda bikin lo happy banget. Happy banget Om. Ada tujuan tertentu nggak di dalam sepeda ini, di dunia sepeda? Tujuan tertentu nggak ada sebenarnya Om. Nggak ada. Nggak ada. Jalanin aja. Jalanin aja. Lebih kemana sih lu? Mau nyoba gravel mungkin? Iya, sekarang tahun ini kayaknya kita kibar ada 2 event gravel besar. Oh, Dan di Februari nanti ada Gravel Earth Series di Filipina. Oh itu terkenal tuh. Iya. Si Om Tom Bro tuh kemarin tuh. Iya. Ya. Iya, itu Om Tom. Ini nanti berangkatnya Om Tom Bro, Kak Fian, Mas Bembeng ke sana ada ikut Oh juga. iya, Bembeng ikut juga. Iya, ada Mas Suryo, terus Mas Ridwan. Oh rame ya? Rame. Kali ini rame ya? Kali ini rame. Tapi Tom Bro tuh lebih ke gravel sebenarnya dia sukanya dia. Kayaknya sih ya. Om. Iya kan? Kayaknya sih. Yang di Spanyol dia ikut juga tuh kan? Oh iya. Yang belok ke celana dia. Oh udah di jalan. Belok ke celana. Itu spirit dia. Iya iya. Ya lucu banget dia tuh. Terus dan kibar keterima undian salah satu yang hype banget lah di gravel Om. Unbound Gravel di Kansas, Amerika. Itu culture tuh, culture-nya Amerika. Tapi itu berapa peserta? Lucunya tuh ada yang emang buat fun. Lebih Iya, banyak lah buat benar. fun. Kalau yang serius-serius pasti udah ngegas duluan. Iya. Tapi yang di akhir-akhir tuh orang-orang gendut pakai Iya, begitu. betul. Lucu banget, Betul. iya kan? Iya. Itu karena memang budaya yang sampai sekarang ada terus kan. Tadinya kan namanya apa ya? Dirti Kansas. Iya. Dirti Kansas. Iya benar. Kapan mau ikut tahun ini? Mei tahun ini. Wah luar biasa. Saya dapat undian. Itu berat banget sih gue lihat. Iya. Gua lihat videonya main sepeda tuh. Iya, yang jatuh, betul. gila, itu berat banget. Terus juara satu itu seakan-akan dia nggak pernah ngegas terus, goes aja terus. Iya, Nggak ada istirahatnya dia sampai juara satu tuh. betul. Iya kan? Itu yang elit Om. Itu yang elit sih. Jadi emang ada beberapa. Jadi ada yang kategori umur, ada yang elit ya. Saya Berapa kilo sih? Kalau kebetulan saya dapetnya yang 100 mil Om. 100 mil tuh berapa kilo? 100 mil itu 162. 162 kilo. 162 Tapi gila itu medannya Iya. bro. Dan udaranya beda sama udara sini ya. Katanya gitu. Iya, lebih kering, Katanya lebih dingin. Iya. Ya, tapi gue yakin lu bisa sih emang. Semoga Om. Semoga. Terus udah 2 aja event ini. Sisanya lokalan sih. Sisanya lokalan. Kayak Bentang Jawa. Nanti Februari setelah dari Filipina ada Graventure juga dari Bentang Jawa kan itu. Oh iya Nah, benar-benar itu juga. Ya beberapa event lokal sih. Luar biasa bro, lu keren banget lu asli. Keren banget. Ada saran nggak buat om di rumah nih? Yang terakhir ini apa? Misalnya mereka ingin ikut, kan yang ikut ultra tuh kebanyakan orang biasa ternyata bisa. Iya. Orang biasa ternyata juara. Nah itu yang kenapa orang bisa relate dan Bentang Jawa tuh bisa se-hype ini. Ternyata Iya. banyak pekerja juga, ternyata bisa. Iya. Nah coba motivasi bro buat om di rumah ya kan? Jadi motivasinya sih happy sih Om, enjoy, nikmatin aja Om. Itu udah kayak kita seneng sepedaan, ultra apalagi ultra kan dicari kan pemandangan sekitar, Bener. enjoy gue sendirinya. Itu nggak bisa dihilangin Om. Worth it ya? Worth it. Nggak ada masalah. Betul. Iya kan? Betul, nggak ada masalah. Yang penting goesnya bukan sepedanya. Jangan lupa ya, follow Instagramnya nih gua kasih nih. Ting tuh. Gua kasih. Kalau mau nanya-nanya nih, jangan nanya ke gua. Banyak tuh yang nanya ke gua, padahal tamunya ini. Jadi silakan DM, mau nanya-nanya tentang ultra, mau nanya tentang bike fitting misalnya boleh ya bro Betul. ya, sharing ya kan.
mau nanya tentang apa namanya latihan-latihan road bike, performance, endurance, terserah deh. Silakan langsung ke Instagramnya. Ya kak, boleh kan? Siap, boleh banget. Iya dong. Langsung DM aja. Jangan lupa ya di follow ya guys ya. Thank you banget bro, sukses Thank ke you. depannya. Thank you, Om. Ya kan nanti kita ketemu lagi. Kalau gue sama gue santai aja kita ngopi-ngopi ya. Guys, itu yang saya suka. Om. Iya. Ingat sepeda itu gak urusan salah gua. Ingat guys itu gak urusan saya itu pilihan gaya berkendara.